Oke, halo, selamat pagi dan semangat pagi tentu saja untuk kita semua. Pagi ini sebelum OTW ke daerah Lampung, sedikit saya akan bikin video tentang survei market lah, kurang lebih seperti itu, atau penawaran pertama. Sebelumnya nanti juga akan saya lanjutkan di penawaran-penawaran selanjutnya. Oke kawan-kawan semua, sebelum saya lanjutkan tentang apa yang akan saya perkenalkan kepada Anda semua tentang sebuah perusahaan yang spektakuler, yaitu Mercy, dengan kepanjangan membangun ekonomi rakyat cinta Indonesia. Di sini sedikit saya akan berbagi cerita kepada Anda tentang sebuah pilihan. Oke, yang pertama adalah Mercy menawarkan sehat prima dan awet muda. Jadi yang ditawarkan Mercy adalah di bidang kesehatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mercy juga menawarkan sebuah peluang usaha tambahan dengan hasil yang sangat spektakuler. Tentu saja kebebasan finansial, kebebasan waktu. Kemudian yang ketiga yang ditawarkan Mercy adalah pendidikan entrepreneur. Keempat hal ini jika kita miliki, maka kita akan menjadi orang luar biasa. Oke, lebih mudahnya untuk memahami, di awal akan saya ceritakan spesifiknya. Penawaran yang pertama yaitu tentang kesehatan Mercy. Bicara tentang kesehatan, mayoritas manusia atau orang-orang mengikuti kesehatan arah atau kemana kita akan melakukan usaha untuk sehat, itu karena faktor melihat, menyaksikan, dan mendengar. Mendengar, melihat orang ke rumah sakit, orang ke dokter, orang ke medis atau non medis, sembuh. Ke orang-orang tertentu sembuh, maka mereka juga akan ikutan ke sana tanpa sebenarnya mengerti mau diapakan di sana. Oke, bisa dipahami? Oke, artinya yang pertama yang ditawarkan Mercy adalah peluang sehat melalui produknya yang sangat luar biasa. Bicara tentang produk Mercy, terlepas apapun itu jenis produknya, yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya kasih pilihan kepada Anda memilih produk itu yang terbukti karena berkualitas, atau memang produk yang terbukti karena sponsor. Oke, di luaran sana ada banyak sekali produk-produk yang sebenarnya bukti untuk kesembuhannya kita belum benar-benar tahu. Tapi karena setiap hari kita mendengar baik di media televisi atau di media mungkin radio dan sebagainya, tiap hari diiklankan, akhirnya kita beli juga tanpa kita tahu siapa sebenarnya yang pernah sembuh. Nah, itu saya namakan berkualitas karena sponsor. Atau yang kedua pilihannya berkualitas karena terbukti, kita benar-benar melihat orangnya, kenal, tahu sakitnya, dan benar-benar Anda tahu sembuh. Nah, itu artinya berkualitas karena terbukti. Nah, Anda pilih yang mana? Kemudian penawaran yang kedua, ada produk sama-sama herbal, sama-sama alami, juga sama-sama terbukti dan berkualitas menyembuhkan orang, tapi ada beberapa yang tidak berizin, ada beberapa yang berizin. Contoh, jika Anda kurang percaya, Anda datang aja ke pasar, Mbok minta jamunya gitu kan. Anda bisa tanya, Mbok ada izinnya enggak, Mbok? Nah, pasti tidak akan ada, karena itu benar-benar alami. Ya, itu alami tapi tidak berizin. Ya, ini adalah anak saya. Saya lanjutkan. Anda pilih yang mana? Produk yang benar berkualitas dan berizin lengkap, atau yang tidak berizin? Oke, jika yang pertama tadi Anda memilih berkualitas karena terbukti, dan yang kedua milih berizin, Anda catat. Kemudian kita masuk ke penawaran yang selanjutnya, yaitu peluang usaha tambahan di Mercy. Sedikit akan saya kasih pembeda antara pekerjaan dan pembisnis. Pembisnis itu orang-orang yang melakukan pekerjaannya sendiri, ya, yang tentu saja nomor satu dengan syarat catatan dia pakai modal. Kemudian dia juga akan tanggung resikonya. Tapi kalau pekerja, dia tidak perlu pakai modal karena modal dia cukup mau, tenaga, sehat, dan lain sebagainya. Bisa dipahami di sini? Contoh sebuah kolam ikan misalnya. Nah, petani ikan ini adalah pembisnisnya. Sedangkan tukang makan yang suka kasih makan itu adalah pekerjanya. Pertanyaan pertama, siapa yang keluar modal? Tentu saja petani ikannya atau pembisnisnya. Kemudian yang kedua, siapa yang menanggung resikonya? Tentu saja petani ikannya atau pembisnisnya. Karena pekerja tidak perlu mengeluarkan modal dan pekerja tidak perlu menanggung resiko. Kemudian yang ketiga yang pertanyakan, siapa yang dapat uang setiap hari? Tentu saja pekerja. Karena pembisnis atau petani ikan ini akan dapat uang setelah ikannya dipanen atau diangkat. Tapi pekerja, entah ikan itu panen atau tidak, dia selalu akan dihitung tenaga dia per hari dibayar. Oke, bisa dipahami di sini antara pembisnis dan pekerja.
Selanjutnya yang saya tawarkan kepada Anda adalah pilihan untuk berbisnis. Bicara untuk pilihan berbisnis, maka kita bicara modal. Bicara tentang modal, yang pertama akan saya tawarkan, apakah Anda ingin modal kecil atau modal besar? Karena tentu saja di luar sana namanya modal akan menentukan hasil. Jika modalnya kecil maka hasilnya juga kecil. Konsekuensinya pasti berbeda. Jika modalnya besar maka hasilnya juga besar. Oke, Anda memilih modal kecil atau modal besar? Kemudian yang kedua, apakah Anda memilih hasil kecil atau hasil yang besar? Di pilihan pertama dan kedua, Anda pasti memilih modal kecil hasil besar. Dan itu sama dengan saya. Anda catat lagi. Kemudian yang selanjutnya saya tawarkan kepada Anda, kalaupun di luaran sana ada sebuah bisnis yang modalnya kecil dan hasilnya besar, saya pastikan cara kerjanya pasti susah. Oke? Saya kasih pilihan kepada Anda, ingin cara kerja yang susah atau ingin cara kerja yang mudah? Kemudian Anda catat lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah, kalaupun di luaran sana ada modalnya kecil, hasilnya besar, cara kerjanya mudah, saya bisa pastikan resikonya pasti besar. Kalau tidak beresiko, tidak mungkin dong kita hidup, pasti ada resiko. Tapi setidaknya minim resiko. Kalau di luar sana ada modalnya kecil, hasilnya besar, dan kerjanya mudah, saya pastikan resikonya juga besar. Oke, penawaran saya yang keempat adalah, Anda ingin resiko besar atau minim resiko? Oke, Anda catat pilihan Anda. Kemudian yang kelima, bicara tentang modal, itu di luar sana, ciri-ciri modal yang pertama adalah berulang-ulang, apapun itu. Seorang petani misalkan hari ini dia modal tanam, dia modal benih, dia modal pupuk, dia modal obat misalkan, begitu panen nanti mau tanam lagi ya benih lagi, beli obat lagi, kurang lebih seperti itu. Pedagang apalagi hari ini belanja, besok dijual, belanja lagi, dijual, berulang-ulang. Saya taruhkan kepada Anda, bicara tentang modal, Anda ingin modal yang sekali seumur hidup atau modal yang berulang-ulang? Oke, Anda catat juga pilihan Anda yang nomor 5 tersebut. Jika Anda memilih modal sekali seumur hidup, Anda catat. Kemudian selanjutnya, bicara lagi tentang modal, tidak ada modal yang bisa dikembalikan. Karena jika modal ditarik, maka usaha apapun itu bentuknya akan berhenti. Banyak sekali contohnya. Oke, pilihan yang kelima adalah, bicara tentang modal, Anda pilih modal yang aman yang bisa kembali atau modal yang hilang begitu saja. Jika Anda catat modal yang aman, Anda tulis pilihan yang ke-6. Oke, pilihan yang ke-7, bicara tentang sebuah usaha. Apakah pasti bicara tentang hasil dong. Bicara tentang hasil, kita akan berbicara apakah hasil itu akan habis kita makan sendiri atau bisa kita wariskan. Nah, itu Anda memilih yang mana. Jika Anda memilih yang bisa diwariskan, Anda catat lagi. Kemudian yang selanjutnya, di luar sana ada nggak pekerjaan yang kita sudah tidak lakukan lagi, kita sudah tidak kerja lagi tapi tetap dibayar? Tentu saja ada. Namanya adalah pensiun. Jika ditawari sebuah bisnis, ada penawaran, apakah Anda pilih yang pensiun atau yang tidak ada pensiunnya? Jika Anda pilih yang ada pensiunnya, Anda catat. Kemudian yang ke-7, bicara tentang pensiun, rata-rata di luar sana orang-orang pensiun di atas usia 60 tahun. Artinya di usia tua. Saya kasih pilihan kepada Anda. Jika bicara sebuah bisnis dan di situ ada peluang untuk pensiun, apakah Anda memilih pensiun tua atau pensiun muda? Jika Anda pilih pensiun dini atau pensiun muda, Anda tulis lagi. Kemudian yang terakhir, bicara tentang bisnis, bicara tentang hasil. Saya tawarkan kepada Anda, apakah yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin hasilnya itu harian, bulanan, tahunan, atau yang lain? Nah, silakan Anda tulis. Oke, dari semua pilihan yang Anda tulis tadi, nanti kita akan lanjutkan di video saya yang kedua. Jika semua yang saya jelaskan di video yang kedua tadi tidak sesuai dengan pilihan-pilihan yang Anda tulis di video pertama ini, maka Anda tidak perlu mengikuti jejak bisnis saya. Tapi jika sama, kenapa tidak? Apa salahnya Anda ikuti perjalanan bisnis ini? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe, like-nya. Sekian dari saya, Hendra Gunawan. Bye-bye.